Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya. Di sini bukan berarti saya lebih pintar dalam tata cara menyembelih. Mungkin ada di antara kalian yang lebih ahli daripada saya. Tapi kita hanya sebagai sharing ya, berbagi pengalaman bagaimana tata cara menyembelih dan bagaimana kita mengenali pisau-pisau sembelih dan apa aja yang bisa dilakukan untuk kita menyembelih. Insyaallah. Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang ada pisau atau ada yang golok sembelih ya. Kalau golok sembelih diantaranya contohnya yang seperti ini ya. Ini namanya golok ya. Biarpun kecil tapi ini sebutnya golok. Ini disebut dengan golok sembelih. Bisa ada yang dari lokal buatan dalam negeri sendiri dan ada juga yang dari luar. Tapi Anda punyanya yang lokal ya. Dan ada juga pisau. Pisau diantaranya seperti ini. Ini pisau sembelih ya. Dan ini harus memiliki ketajaman di atas rata-rata. Jangan asal pisau terus kita pakai buat sembelih. Pisau buat ngiris bawang atau buat ngiris apa gitu kan, ngiris cabai, terus kita gunakan untuk sembelih. Itu nggak layak ya. Dan untuk sembelihan ini, pisau sembelih ini khusus. Kalau bisa yang mau menjadi jagal atau sembelih, dia harus memiliki pisau khusus untuk menyembelih. Jadi jangan dicampur adukan. Pisau buat sembelih terus kemudian dipakai buat yang lain. Itu jangan. Kalau bisa spesial. Pisau sembelih itu khusus hanya untuk menyembelih. Harga kurang lebih berapa? Untuk harga kalau untuk lokal murah ya. Ini sekitar 155.000. Kalau untuk lokal. Tapi kalau untuk yang luar seperti Soligen yang asli ya, Soligen Jerman itu sekitar 1,5 juta ke atas. Itu yang asli. Atau misalkan ada Victorinox dari Swiss, ada itu yang lumayan harganya ya. Tapi kalau untuk kalian yang kelebihan rezeki ya nggak jadi masalah gitu kan. Karena dia barangnya bagus, kualitasnya juga bagus ya kan, apalagi cara mengasahnya bagus. Karena kita nggak mungkin pisau ini bisa tajam tanpa diasah. Kita nggak diasah nih, kita pakai nggak mungkin tajam. Pisau ini tetap harus diasah. Ambil contoh ya. Bagaimana ketajaman pisau sembelih atau golok sembelih? Kita bisa tes dengan kertas. Yang pertama kita kertas. Ini sebenarnya tahapan paling dasar. Tahapan paling dasar untuk menyembelih adalah kertas. Ini paling dasar. Jadi kalau ke kertas aja nggak mampu, itu sangat nggak layak buat sembelih. Tingkatan kedua bisa dilakukan sama plastik ya. Kita coba iris plastik dengan pisau, layak apa enggak? Ini tingkatan kedua. Tingkatan selanjutnya adalah tisu. Selembar tisu kita pegang, kemudian kita iris. Itu udah mantap banget ya. Udah luar biasa. Kalau sudah bisa membelah selembar tisu dengan pisau tersebut, antum jangan coba-coba digini pakai tangan ya. Wah, kita lihat nih pisaunya tajam apa enggak. Antum nggak berasa ketika dicoba begini, tapi nanti setelahnya tangan antum perih, luka. Karena itu ketajaman udah di atas rata-rata. Apalagi yang super tajam banget ya. Antum taruh pisau di bawah, kemudian antum lepaskan rambut. Lepas saja. Antum lepas rambut, ketika dia jatuh terpotong, itu sangat luar biasa. Itu ketajaman yang luar biasa.
Nah, kita lihat, kita coba ini untuk tes aja ya, untuk mengetes ketajaman pisau. Nah, ini ketajaman standar ya, standar untuk ketajaman pisau sembelih. Atau misalkan seperti ini bisa. Ini standarnya ya. Ini standar ketajaman pisau untuk sembelih. Ini hanya standar ya. Nah, kemudian yang di atas kertas yang layak lagi yaitu buat plastik. Karena ada mampu buat kertas, tapi di plastik nggak mampu. Tapi itu udah standar. Tapi yang lebih bagus lagi, ketika kita men-slash plastik ini, maka dia terpotong dengan baik. Maka itu udah sangat layak untuk penyembelih. Nah, ini ketajaman pisau sembelih ya. Pisau sembelih jangan terlalu panjang. Sebenarnya ini kalau buat kambing kepanjangan ya. Ini buat sapi. Kalau untuk pemula di minimal untuk sapi itu 30 cm ke atas untuk pemula ya. Ini berbeda, kita nggak bicara dulu yang ahli ya. Kita berbicara pemula dulu karena kita mungkin sama-sama pemula, saya juga pemula. Jadi untuk pemula minimal 30 cm ke atas. Kenapa? Karena kita butuh ruang. Butuh ruang untuk ketika kita menarik atau kita mendorong. Kalau terlalu pendek itu khusus dilakukan oleh jagal profesional. Seperti ini sudah cukup bisa untuk menjaga sapi ataupun jagal kambing. Ini khusus profesional yang panjangnya seperti ini. Jadi dia sehari-harinya emang udah tukang jaga, dia udah tahu selahnya, udah tahu kondisinya, makanya dia udah mengetahui. Apalagi kita hanya setahun sekali dalam motong, nah kita perlu juga yang istilahnya agak panjangan sedikit lah. Agak panjangan. Jadi untuk memberikan ruang ketika kita memotong. Seperti halnya kita waktu belajar motor kita perlu lapangan yang luas. Tapi kalau udah ahli di gang kecil pun jalan jadi masalah. Nah, lebih barat seperti itu. Jadi ada keahlian yang karena menjadi profesi maka dia menjadi ahli. Nah itu. Kemudian bagaimana tata cara supaya pisau ini bisa tajam? Bagaimana tata caranya? Yang pertama kita harus mengenal batu asahan. Yang pertama mengenal batu asahan, ada yang bisa pakai batu gunung, bisa, ada yang pakai kristal, bisa, ada yang juga bisa pakai amplas. Tergantung kita mau pakainya yang mana. Tergantung bisanya kita mana. Kalau amplas, kelemahannya ketika kita pisau ini sudah mulai tajam dan kita ada kesalahan sedikit ketika mendorong, amplas itu akan sobek. Karena dia amplas itu kan tipis, itu akan sobek. Itu. Nah, yang kedua, bisa pakai batu kristal. Bisa pakai batu kristal. Kalau kelemahannya itu, kalau kita karena terlalu kasar, terlalu ini, pisau kitanya mudah tergerus. Itu mudah tergerus kepada pisau kita. Tapi bagus, cepatnya cepet tajam gitu. Ketika kita mengasah dengan batu kristal itu cepet tajamnya. Cuman kita kalau masih pemula, diusahakan jangan dulu ya. Jangan dulu batu kristal kalau untuk pemula. Lebih baik kita pakai dulu batu gunung untuk pemula. Untuk ke batu gunung, kita lihat kondisi pisaunya. Yang pertama, kondisi pisau itu seperti apa gitu. Karena nggak sama. Kita nggak bisa menyamakan, langsung pakai misalkan grid 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000. Nggak bisa. Kita harus disesuaikan. Kalau pisau sudah tajam seperti ini cukup dengan 8000. Tingkatan grit atau tingkat kehalusan dalam batu ya.
Ini contohnya ya. Kalau ini kan batu gerinda 2 sesi ya, sesi kasar, sesi halus. Ini untuk apa? Batu gerinda ini kalau misalkan pisaunya ini ada yang pada somplak-somplak, kan sering ya kita lihat temukan pisaunya itu ya kadang ininya dongklak gitu kan. Nah kalau pakai langsung batu gunung kayak gini, capek pak, capek, ngasahnya lama. Tapi kita bisa pakai batu gerinda ini kalau kita nggak punya mesin. Tapi kalau kita punya mesin gerinda itu lebih cepat. Itu lebih cepat pakai mesin. Itu memerlukan sekitar waktu 10 menit sudah bisa merapikan. Kemudian batu ini untuk membentuk mata bilah ya. Untuk membentuk mata bilah. Jadi bagaimana kita membentuk mata bilah tersebut? Setelah terbentuk kita ganti yang halusnya. Bagaimana caranya? Apakah digini? Apa gimana? Mungkin lebih mudahnya kita ditaruh, kita pakai air ya, air atau sama campur sama sunlight, biar lebih mudah. Jadi ketika kita ngasah, kita pakai air, kemudian kita kasih sunlight secukupnya aja, kemudian kita mulai, kita dorong ke depan dan ke belakang. Ini tenaganya nggak terlalu kenceng-kenceng. Yang penting yang kita asah itu mata bilahnya, bukan badan pisaunya ya. Kan ada yang ngasah 3 struk begini sampai badannya yang tergerus. Nah itu keliru. Jadi bukannya tajam, malah tambah tumpul. Capek lama ngasahnya, tapi mata bilahnya nggak kena gitu. Jadi kita harus mengasahnya itu di mata bilahnya. Bagaimana kondisi mata bilah? Terus posisi kemiringannya jangan terlalu miring. Kalau terlalu miring seperti ini, maka rusak juga mata bilahnya. Bukannya tajam, yaitu semakin tumpul. Kemudian setelah ini terlihat mata bilahnya, kemudian kalau kita rabat seperti ada kasar pak, kasar kan di sebelahnya ini. Kemudian kita balik, ya kan? Kita arah sebaliknya. Jadi kita tinggal membalikkan seperti ini aja. Bagaimana posisinya? Kita sesuaikan dengan kenyamanan kita. Karena kenyamanan itu masing-masing berbeda-beda pak, nggak sama. Cara ngasah itu kenyamanannya nggak sama. Tapi semaksimal mungkin kita cari yang nyaman, cari yang paling aman. Jangan karena ngikutin tutorial kita nggak nyaman, ternyata membahayakan diri kita. Nah itu jangan. Cari senyaman mungkin dan seaman mungkin dalam ngasah. Jadi jangan asal ngasah terus seperti ini, tangan kita yang kena. Itu bahaya. Karena kita kan ingin menajamkan pisau, bukan ingin mengasah tangan ya kan? Ingin mengasah pisau gitu. Gimana pisau ini biar bisa tajam. Jangan, tapi tangan kita tetap selamat, jangan sampai luka gitu kan. Nah itu yang penting. Setelah ini halus, ini kita tadi bicara yang somplak-somplak ya, bukan yang tajam. Nah, setelah ini halus, baru kita balik batu gerindanya ke yang halus. Nah ini fungsinya apa? Untuk menghaluskan dari mata bilah ini. Kan tadi kasar ya, batu gerinda pertama itu kan kasar. Nah otomatis di pisaunya juga kasar. Kita haluskan dengan ini, ya kan? Dibalik, halus. Setelah semakin halus kurang lebih 10 menit atau 20 menit, kita cukup, kira-kira cukup, dibolak-balik. Kemudian baru kita masuk ke batu gunung. Ini tingkatan 4000 ya, kehalusannya 4000. Ini lebih enaknya pakai air ngalir pak, kayak air ngucur gitu kecil, tapi kan ini supaya apa? Supaya kotoran-kotoran dari batu ini dan pisau ini langsung terbuang, nggak menghalangi tentang mata bilah ini. Jadi nggak menghalangi. Jadi air ngucur kalau bisa ya. Tapi kalau nggak ada yang jadi masalah, kita pakai air atau di ember, kita basuh, kita asah. Nah, dalam asah seperti ini, power tenaga jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, sayang. Batunya juga sayang, pisau juga sayang pak.
Jadi kita cukup secukupnya menekan. Bagaimana cara menekannya? Kita dicukupkan. Cukup menekan seperlunya. Tapi tetap kita harus pakai tenaga juga. Jangan asal nempel doang ya nggak kena juga kan. Tapi kita pakai insting atau pakai perasaan ketika kita mengasah ini. Kenapa mengasah pisau bisa cepat, tajam? Karena itu kita menjiwai. Jadi ketika kita ngasah, kita jiwai, maka si batu dan si pisau itu bisa sehati dengan kita. Apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan dalam situ. Bisa satu jalan kan kalau itu. Gimana caranya? Berarti kita jangan mengasah pisau kitanya kesono kemari, atau mata kita jelalatan kesono kemari, bahaya juga Pak. Jadi bukannya pisau yang tajam, tangan kita yang robek nanti. Nah itu yang harus ini ketika kita mengasah ya. Kemudian setelah kita cukup dengan tingkatan grade 4000, kita bisa masuk ke 6000. Ini lebih halus lagi. Ini fungsinya untuk apa? Kenapa kok banyak banget gitu tingkatan-tingkatannya? Kenapa nggak satu batu aja gitu kan? Emang di proses pengasahan pisau untuk sembelih itu Pak ada tingkatan-tingkatannya. Jadi nggak bisa kita hanya satu batu aja. Terkecuali pisaunya yang sudah tajam seperti ini, kita bisa menggunakan satu dengan 8000. Itu pun dengan teknik bukan diaduk-aduk begini ya. Kalau kita ngasah diaduk-aduk begini, nanti kurang bagus juga. Tapi bagaimana tingkatannya kalau sudah tajam begini? Kita cukupkan, bisa kita pakai WD. Pakai ini Pak. Maaf ya, saya bukan promosi ini, bukan. Kenapa saya pakai ini? Ini untuk menghindari karat. Karena ini kan pelindung buat karat juga. Ini bisa melindungi pisau kita dari karat. Ini bisa kita semprotkan. Kemudian setelah kita semprotkan juga di sini WD-nya dibilah. Kemudian kita dorong secara perlahan ke depan, Pak. Kita dorong secara perlahan ke depan untuk hanya mata bilahnya aja ya. Hanya mata bilahnya yang kita dorong ke depan, bukan badannya. Bukan badan pisau ini, bukan. Tapi hanya matanya aja yang di sini nih. Kita dorong ke depan secara pakai perasaan. Alangkah baiknya sambil kita berzikir, kita fokus. Misalkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita dapat pisau tajam, kita berzikir juga. Dan jangan lupa ketika kita megang pisau ini, jangan ada rasa kesombongan dalam diri kita. Ini penting Pak. Jangan merasa kita udah bisa nyembelih, bisa ngasah pisau, kemudian kita ada rasa sombong. Itu buang semua rasa sombong. Kita harus benar-benar tawadu bahwa ini semua dari Allah. Kita mampu bisa ini seperti ini dari Allah, bukan dari kita. Ya kan? Kita hanya belajar, ikhtiar. Semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian setelah selesai pakai batu, kita bisa pakai sharpening, pakai besi. Bagaimana caranya? Caranya, kalau untuk pemula jangan terburu-buru, santai aja. Kita tempelkan, yang ditempelkan apa? Bukan badannya, bukan begini, tapi sedikit mata bilah kita tempelkan, kita tarik ke bawah, seperti ini. Jadi kita tempelkan pelan-pelan aja. Soalnya apa? Kalau buru-buru, baru belajar udah buru-buru, bukan pisau yang tajam, ini yang kenapa? Jadi bukannya ke sini, malah ke sini larinya, dan itu bahaya. Jadi kita tempelkan secara perlahan-lahan, tempel, tarik ke bawah, kemudian digalik sebaliknya, tempel juga, tarik ke bawah. Nah ini perlu. Jadi secara perlahan-lahan aja, nggak usah tergesa-gesa. Kalau masih belajar,
Kenapa kalau para tukang daging kok ngasahnya pintar gitu, cepet banget, ya kan? Seperti ini misalkan cepet, karena dia udah biasa Pak, udah sehari-harinya megang beginian. Ya coba sekarang dia buka lapak jam 3, ya kan? Tutup jam 10 siang, sehari-hari megang pisau begini, ya udah jago. Nah kita jangan menyamakan diri kita dengan yang mereka. Kita masih belum belajar, atau misalkan kita jarang-jarang, kita perlahan-lahan aja dulu. Yang penting kita selamat, pisau tetap tajam gitu kan. Itu inti utamanya. Tapi kalau bapak saudara udah ahli, nggak jadi masalah. Mau cepet kayak apa juga nggak jadi masalah kan. Kalau misalkan udah ahli, atau sambil meleng sambil gimana juga nggak jadi masalah. Tapi kalau masih dalam tahapan proses belajar, otomatis usahakan kita konsentrasi. Kita lihat dari mana alurnya, dari atas ke bawah, balik sebaliknya. Setelah itu baru kita stropping, Pak. Nah ini ada kulit kambing dan ini kulit sapi ya. Ini tahapan terakhir dalam mengasah. Jadi kalau tukang ngasahan yang buat sembelih minimal ya punya peralatan seperti ini. Ini kita stropping bukan seperti ini Pak, bukan ya. Kita balik. Jadi untuk stropping ini bisa kita taruh di meja seperti ini atau di tempat lain yang kita ada. Kita taruh, kita balik ke atas Pak, seperti ini ya. Jadi bukan ke bawah, bukan. Jadi stropping ini kita taruh punggung pisau di atas, kita miringkan, kita ambil mata bilah ini, kita stropping ke atas, kita balik ke bawah seperti ini. Nah setelah cukup bisa dibalik dengan yang lebih halus, kulit sapi. Ini bisa lebih halus. Nah ini kita dilanjutkan seperti ini. Berapa kali? Secukupnya. Mau 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Nah, ini nggak usah Pak, jangan pakai air, ntar kulitnya rusak. Ya, kalau ini jangan pakai air. Baru setelah kita stropping, kita tes di kertas. Apakah sudah cukup apa belum? Setelah kiranya cukup, sekiranya enak, kita tes lagi di plastik untuk menguji ketingkatan ketajamannya. Sudah cukup apa belum? Misalkan, baru seperti itu. Oh baru layak. Setelah itu jangan coba-coba dipegang pakai jari kita. Begini, jangan ya. Tahu-tahu nanti luka aja di sini tersobek, itu bahaya. Berarti kita setelah mengetahui ketajaman dengan kertas, oh udah standar untuk sembelih. Itu untuk standar. Nah, lalu pisau seperti apa aja yang bisa buat sembelih? Nah, diantaranya ya seperti ini bisa, ini golok juga bisa. Kemudian golok yang seperti ini kunciannya nggak ada ya. Nggak ada kunciannya. Ini bahaya sebenarnya ini. Golok seperti ini yang nggak ada kunciannya ini bahaya. Soalnya apa? Kita miringkan lepas. Kita miringkan lepas Pak. Apalagi kita bawa di sini kita nunduk, itu nyerosot. Itu bahaya. Usahakan kalau golok yang ada kunciannya ini. Kunciannya ini sebenarnya penting. Pentingnya itu buat melindungi ketika kita pegang seperti ini ngunci maka dia tidak akan lepas biarpun dimiringin begini. Kalau ada kuncian nggak bakal lepas. Dan itu buat pelindung juga. Kalau ini bahaya, ini nggak ada kunciannya. Nah kemudian cara megang golok, bukan golok itu seperti apa? Karena ada sebagian orang megang golok seperti ini ya, sarungnya pegang seperti ini kemudian dia tarik ke depan begini. Itu bahaya. Ketika lem ini lepas, pisaunya tajam, goloknya tajam, jari kita yang putus. Paling enggak lukalah. Itu bahaya. Lalu bagaimana caranya? Ketika ini pisau golok ini dikunci, kita pegang,
kita lihat jempol kita, Pak. Ya. Jempol ini kita tekan di sini. Jadi di ujung gagang bolok kita pegang ininya ya, jempol. Kemudian setelah itu kita dorong. Yang didorong apa? Sarungnya. Jadi sarung golok ini kita dorong untuk membuka kunci. Karena kalau kunci kan ini ke depan begini. Nah, kemudian kita dorong. Nah, ini fungsinya untuk membuka kunci ya. Jadi jempol ini untuk membuka kunci ketika kita megang golok, kita membuka. Setelah itu kita megang jangan seperti ini, Pak. Usahakan bisa lurus begini aja. Lurus begini. Jadi jarinya kita luruskan seperti ini ya. Lurus ke depan, kemudian nariknya ditarik ke belakang. Jangan ditarik ke depan begini, tapi setelah dibuka kuncinya, kemudian buka perlahan dengan baca bismillah, kemudian tarik ke belakang. Itu aman. Yang pertama, nggak merusak mata bilah golok. Yang kedua, seandainya lem ini lepas, jari kita nggak kena. Kemudian yang beradu kan ini punggung golok ini yang beradu dengan sarung tangan bagian belakang atau sarung golok bagian belakang, dan itu lebih aman. Kemudian cara masukkannya juga seperti tadi, Pak. Kita pegang ininya, kemudian kita dorong pelan-pelan, jangan ke depan, tapi ke belakang. Usahakan ini ngedorongnya ke belakang, seperti ini, ngedorong ke belakang. Kemudian baru kita kunci, baru aman. Itu digolok. Dan golok seperti ini untuk sembelih berat, Pak. Emang bisa mah bisa ya. Bisa mah bisa. Bahkan kalau dibilang kampak juga bisa. Cuman berat. Nah, golok seperti ini enaknya buat apa? Ini buat motong tulang iga. Buat motong tulang itu lebih enak, Pak. Apalagi misalkan kambing di atas digantung, setelah disesetin, kita ambilin pakai golok ini lebih enak. Ini enak buat ngininya. Tapi kalau pisau ini buat ngainin tulang iga, rompal, Pak. Hancur mata bilahnya. Karena ini mengutamakan ketajaman. Kalau ini mengutamakan kekuatan. Dia punya power, punya kekuatan. Kalau yang golok seperti ini. Kalau untuk sembelih ini berat. Gaya tarik juga berat, gaya dorong juga berat. Megangnya juga agak susah kalau golok seperti ini. Jadi usahakan kalau bisa kita cari pisau-pisau yang tipis tapi kuat ya. Jangan yang tipis mudah patah, retak. Tapi yang kira-kiranya tipis, kuat, supaya apa? Ketika kita megang juga enak. Ambil contoh ini, Pak. Ini ada dua perlindungan ya. Ini perlindungan satu, ini perlindungan dua. Ini supaya apa? Supaya megang kita lebih erat. Ini supaya kita nggak beradu sama ini. Nah, berbeda dengan ini nggak ada perlindungannya. Pisau yang seperti ini nggak ada, Pak. Nah, ini salah-salah sedikit, tangan kita yang ini bisa sobek kena ini. Contoh, kita dorong, misalkan kita dorong, posisi kita dorong seperti ini, ya kan? Ketika sapi atau kambing itu bergerak dan ada pergerakan, kemudian kita tangan licin, kita nyerudotnya ke sini. Nah, itu bahaya. Ini kurang safety ya. Sebenarnya yang ini kurang safety untuk posisi dorong, karena kita bisa ini. Nah, kalau ini ada pelindungan sedikitnya, dia tertahan di sini. Jadi ketika kita dorong seperti ini, kita masih tertahan sama ini. Begitupun ini, kita masih ada tertahan sama ini. Jadi enggak langsung kena mata bilah pisau. Kalau yang seperti ini, kita langsung. Ini saya juga kena kemarin, Pak, lagi ngasah. Kurang hati-hati, agak ledor sedikit itu. Ketika ngasah, tahu-tahu tangan nyampe sini. Karena kita kan licin, kena air. Kita tangan licin, tahu-tahu kena sedikit gitu. Nah, ini kurang safety yang seperti ini ya. Sebenarnya ini kurang safety. Emang bisa mah bisa. Enak buat motong juga enak, cuman ya itu kurang safety aja, kurang pelindungannya kurang. Kalau yang seperti ini, Anda bilang ini
ada perlindungan 2. Yang kedua di sini kita nggak mudah lepas. Kita ada tahanan. Jadi ketika jari kita menggenggam, ada tahanan di sini. Jadi nggak mudah lepas. Kalau yang seperti ini udah lepas ke sini dan udah nyerosot ke sini. Nah itu kekurangannya di sini. Nah kelebihannya pisau seperti ini yaitu ketika kita mau ambil gaya tarik misalkan ya, gaya tarik kan mereka seperti ini. Ini kita ada buat tahan ini Pak, buat penahanan. Jadi kita tahan di sini. Di bawah juga kita ada perlindungan. Itu ini agak lebih safety. Emang ini buatan luar, cuman yang KW bukan yang asli ya. Kalau yang asli saya belum kebeli. Ya lumayan, ukuran segini sekitar di atas 1 juta kalau yang asli ya. Jadi yang KW-nya cukup dengan 200.000 udah cukup. Tapi insya Allah untuk tajam, ya insya Allah tajam. Ini dan juga udah sering saya pakai buat nyembelih ya. Untuk ketajaman. Untuk ketajamannya nggak diragukan lagi. Karena mungkin bagi pemula cukup yang murah-murah dulu. Kita coba, kita pakai. Setelah kita mahir, baru kita boleh beli yang mahal. Jadi biar nggak sayang Pak. Pisau yang mahal buat belajar sayang juga. Kecuali kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa ya. Sekalian gitu. Nah ini lebih safety ya. Yang seperti ini lebih safety. Ini contoh pisau dan ini contoh golok sembelih ya. Ini lokal. Kalau ini memang dari luar. Kemudian pisau untuk ini Pak. Nah, ini untuk sapi, untuk pemula ukuran segini ya Pak ya. Bisa pakai ukuran segini. Ini lebih enak Pak kalau bagi pemula. Lebih enaknya dia lebih panjang. Tapi kalau untuk profesional yang megang seperti ini ya diketawain lah mau profesional mah karena kepanjangan katanya. Terus kekurangannya kalau pisau ini kalau gaya bawah itu bisa mentok di bawah. Apalagi kalau sapinya nggak ada lubang di bawahnya itu ini bisa mentok. Kalau gaya tarik. Tapi kalau gaya dorong emang bisa. Tapi gaya dorong juga ini bisa ngebentur ke lantai ke bawah atau ke tanah. Makanya kalau profesional itu rata-rata sapi ya panjangnya seperti ini. Rata-rata ya. Kalau itu untuk profesional, kita berbicara yang baru belajar. Kalau belum belajar ya otomatis usahakan seperti ini. Supaya apa? Supaya mengukur dengan leher sapi tersebut. Karena leher sapi itu kan berbeda-beda ya. Ukurannya yang 300 kilo dengan yang 800 kilo kan berbeda. Yang 800 kilo lebih besar. Tapi kalau untuk pisau seperti ini udah cukup. Baik, untuk pisau mungkin masih ada pertanyaan? Ya silakan, bagi yang mau nanya. Ya. Tentang mengasah pisau yang grade 8.000 tadi. Kan ada juga kita pakai mundur kan? Ya. Pakai maju mundur pun juga boleh kan? Boleh Pak. Maju mundur untuk yang grade 8.000. Ini 8.000 ya. Nah, untuk mundurnya secara halus saja Pak. Soalnya kalau 8.000 itu kita lebih fokus ke mempertajam mata bilah. Jadi menghaluskan Pak. Jadi kan mengambil mata bilahnya bisa dari 4.000 sama 6.000. Nah untuk 8.000 ini lebih menghaluskan mata bilah. Jadi seperti ini misalkan. Nah ini lebih menghaluskan mata bilah. Jadi mata bilahnya itu biar tambah lurus dan tambah halus gitu. Karena semakin halus mata bilah dan semakin lurus itu semakin bagus Pak, semakin tajam. Tapi kalau agak bengkok-bengkok, misalkan begini masih kasar, dipegang begini masih kasar nih Pak. Oh berarti mata bilah belum lurus. Masih ada suka kerasa kan di tangan kalau ngasah, begini masih kerasa nih. Setelah diasar balik begini, oh sebelah sini berbalik. Itu belum lurus berarti mata bilahnya masih bengkok Pak. Dengan cara gimana? Kalau kita gosrok begini-begini, nanti kita balik ke sini, balik ke sini. Nah, seperti apa? Ya seperti inilah. Ketika kita mencapai grade 8.000, maka kita diatur mata bilah ini biar lurus, Pak. Kemudian kita balik, ya kan? Kita balik biar mata ini bilah lurus.
nggak berbalik lagi. Kalau kita gasrok begini, emang bisa, cuman lama prosesnya, lebih lama. Dan bisa berbalik lagi ketika kita kemiringannya lebih sedikit aja, itu berbalik. Atau power tenaga kita agak kuat, itu bisa langsung berbalik, Pak. Nah, di situ kekurangannya. Kalau kelebihannya seperti ini, dia bisa meluruskan. Jadi mata bila itu bisa lurus. Nah, ketika ini perasaan kita harus fokus, Pak. Maaf ya. Kita harus pakai perasaan. Jadi kalau dibilang menjiwai gitu. Ketika kita melakukan pengasahan itu menjiwai dan kita bertawakal kepada Allah, kita menjiwai ketika mengasah seperti ini. Nah, kita meluruskan dari mata bila ini, Pak. Bisa dipahami, Pak? Insyaallah ya. Sudah ya, mungkin dicukupkan aja Pak. Ya, baik. Ya, karena waktu. Lanjut di seksi materi berikutnya. Baik. Ya, setelah kita mempelajari tentang fungsi-fungsi pisau ya, ini bisa buat tulang ya. Ini fungsinya buat tulang, kayak tulang punggung. Kalau sapi kan nggak jadi masalah, ini tulang punggung juga kuat. Kalau buat sapi, tulang punggung atau tulang iga atau tulang kaki, ini kuat. Tapi kalau golok seperti ini, dia untuk tulang kaki, tulang-tulang gede, ini kurang kuat, Pak. Kadang suka dongklak ininya. Usahakan kalau tulang-tulang yang gede, tapi kalau kambing, punggung nggak jadi masalah ini. Tapi kalau untuk sapi, usahakan bisa kita punya kampak. Untuk tulang-tulang besarnya ya, ini. Baik, kita lanjutkan aja ya. Setelah kita mengenal alat sembelih, kemudian kita tahu cara memegang sembelihan belum ya? Cara memegang sembelih kita langsung dipraktek aja ya. Cara memegang sembelihnya. Kemudian ngasah udah, kita praktekkan di sembelihan, Pak ya. Kita langsung praktek aja ya. Maaf, kita coba sini ya. Oh, untuk seset. Hah? Oh, ini bisa untuk seset, Pak, lebih enak. Kau usahakan kalau seset itu jangan yang runcing seperti ini ya. Untuk seset kulit jangan runcing. Kalau runcing ketika kita membelai kulit, kulitnya sobek. Tapi usahakan kalau bisa yang agak bengkok ke sini. Yang agak bengkok ke sini. Kenapa? Untuk melindungi kulit supaya nggak sobek. Sebenarnya ini kurang bengkok, ada yang lebih bengkok lagi ya buat seset itu. Nah, itu jadi lebih enak, Pak. Jadi buat nyeset itu lebih enak dia, nggak gampang sobek. Kalau yang runcing seperti ini mudah sobeknya. Kita melayang dikit, udah, apalagi ininya tajam, udah kegores, langsung sobek kulitnya. Nah, itu ya untuk ini. Dan pisau seperti ini bisa untuk membuka atau menurunkan daging dari tulang ya. Ini bisa. Ini bisa. Misalkan kita mau nurunin daging, ketika setelah digantung, kita kan mau turunin nih. Turunin, ini bisa. Ini lebih enak buat nurunin. Soalnya apa? Ini emang teksturnya lebih enak ya. Buat nurunin itu lebih mudah gitu. Dibandingkan ini. Ini kurang kalau buat menurunkan daging. Emang semua juga fungsinya bisa, Pak. Buat apa aja bisa, tapi ini lebih enak buat seset. Jadi seset kulit ini lebih enak. Untuk menurunkan ini lebih enak. Ya kan? Kalau untuk iris bebas, ya. Untuk iris daging bebas, yang penting dia tajam, enggak berkarat, ya kan? Dan steril, bersih. Kalau untuk iris-iris di bawah itu bebas ya. Baik, Mas. Ada lagi? Cukup. Kita langsung praktek aja, Pak ya. Kita praktek sembelih. Bagaimana? Yang pertama gimana nih? Kepala sebelah sini. Sini kali ya. Ini kita contoh kepala. Bentar. Nanti kalau yang kurang ingin bertanya mungkin bisa pada saat pendalaman mungkin nanti ya. Yang materinya enak semua gitu maksudnya ya. Mohon maaf ya waktunya mepet. Nah,
Ambil contoh, ini adalah apa ya? Sapi apa di kambing nih? Sapi aja ya. Ambil contoh kita ini sapi. Ini di sini. Ini ada rahang Pak ya. Ini ada rahang, ya kan? Di sini ada tenggorokan. Di sini ada urat. Di sini ada lagi. Nah, kemudian di bawah ada arteri. Kemudian di sini ada zakun Pak. Kalau sapi itu biasanya 5 jari ya dari rahang. Jadi kita harus ingat, untuk sapi 5 jari dari rahang, untuk kambing 3 jari, untuk ayam 1 jari. Jadi dari rahang ini. Rahang ayam. Untuk ayam ya. Jadi untuk sapi 5 jari. Jadi ini sini jakun, di sini jakun ya. Nah, kita motong pas di bawah jakun, di sini. Jadi kita di sini bawah jakun. Makanya usahakan ketika kita memegang, memotong, usahakan kita pegang dulu sapinya, leher sapinya. Jangan langsung main grosel aja. Kita pegang dulu, kita untuk mengambil posisi. Oh, di mana posisi zakunnya? Jadi di bawah zakun 5 jari untuk sapi ya. Kemudian ini penyembelih harus sinkron dengan yang megang pala. Ini penting Pak. Sepintar apapun kita nyembeli dan setajam apapun pisau yang kita punya, kalau kita nggak sinkron, nggak sejalan dengan yang megang kepala, sulit. Nih, soalnya ketika kita leher sapi ini kendor, jadi alot ini. Makanya kenapa orang nyembeli sampai di shot ya, itu alot, padahal pisaunya tajam gitu. Karena ini yang megang kepalanya nggak pas, nggak sinkron. Lalu bagaimana kalau bisa megang kepalanya agak didongakkan, jadi ini agak kencang Pak. Jadi ibarat leher diginikan, ini urat kencang semua kulit. Ketika kulit ini kencang, maka kita lebih mudah dalam menyembelih. Itu lebih mudah dalam menyembelih. Makanya sebagian orang ya nggak komunikasi dulu antara penyembelih dengan yang megang kepala. Kemudian main asal gresel aja. Kita harus pastikan dulu, pegang dulu. Ini udah pas apa belum? Ketika kita megang leher sapi ini, oh ya, kekencangannya udah cukup. Setelah sudah cukup, baru kita persiapkan. Kita mau motong. Kemudian kita jangan memperlihatkan pisau kita atau membuka pisau kita di depan binatang. Itu nggak baik Pak, nggak ihsan namanya. Sebisa mungkin pisau ini sembunyikan. Jangan sampai dilihat oleh binatang yang mau kita sembelih. Kita harus ihsan dalam memotong ya. Jangan kita asah di depan binatang yang mau kita sembelih. Binatang juga punya perasaan Pak. Mungkin dia nggak bisa ngomong gitu kan, tapi dia punya perasaan juga. Nah, setelah siap, kita bisa minta diambilkan pisau. Kita siap, kita taruh di belakang, kita pegang Pak. Kita pegang seperti ini. Setelah posisi leher pas, setelah ini megang kepala siap, kita pegang, baru kita minta pisau di belakang. Cara megangnya, kalau untuk teknik dorong begini Pak ya. Bukan begini, bukan ya. Ini nggak ada power. Ya, kalau kita ngedorong seperti ini nggak ada power Pak. Ketika si sapi ini dia bergerak, ini akan begini, ya kan? Ini nggak ada power. Bagaimana? Sini Pak. Makanya carilah golok sembelih yang safety. Yang safety buat nahan jari-jari kita. Pegang seperti ini dan ini seperti ini. Ini seperti ini ya. Jadi jempol ini untuk menahan ketika dia bergerak ke belakang, ketahan sama jempol. Ya kan? Ini tertahan tuh. Kalau begini. Nah, itu bisa berbahaya. Ini tertahan sama jempol, ini tertahan seperti ini. Kemudian ketika kita mendorong, kalau kita kurang power, kita butuh tenaga bantuan. Butuh satu tangan lagi. Caranya di mana? Jangan di sini. Ini bahaya banget, Pak.
Kenapa dibilang bahaya? Ketika kita motong di sini, ketika kita begini, ya kan? Ini bergerak, ini begini, habis telapak tangan kita. Langsung luka. Misalnya begini, truk balik begini. Kita kan nggak menutup kemungkinan. Kena habis kita. Di mana sini? Di sini Pak safety-nya. Ini safety-nya di sini. Jadi kita megang, kita tahan pakai ini, kita safety di sini. Di sini, Pak. Ya kan? Ini urat, ini tenggorokan, dan ini urat. Usahakan dia agak mendengak begini, Pak. Kalau sistem dorong. Jadi kita kelihatan banget. Jangan terlalu ke bawah. Agak didengakkan begini. Kemudian kita ambil dari ujung ini, bukan ujung ini ya. Bukan begini, bukan ditusuk begini, bukan. Tapi kita ambil dari ini sini ya. Ya, dari bawah ujung ini kita tempelkan di lehernya, kemudian kita dorong. Setelah kita baca bismillah, ya Allahu Akbar, kemudian kita dorong, Pak. Dorongnya sambil ditekan ke bawah. Seperti ini, Pak. Misalkan belum putus, ya kan? Sekali dorong misalkan belum putus, kita bisa tarik lagi. Kita tarik sambil kita tekan seperti ini. Beres. Jadi nggak perlu digesek-gesek seperti itu. Jadi nggak perlu nggak perlu seperti itu. Iya. Ini teknik dorong ya. Teknik dorong. Yang pertama kita pegang seperti ini, kemudian dorong seperti ini. Kemudian ini tempelkan di sini, ya kan? Jadi ini urat. Nah ini tempel sebelum urat ini kalau bisa, Pak. Tapi bukan ujung ini ya, ininya. Jadi di bawah ujung tempelkan, kemudian kita tekan ke bawah, Pak ya. Jangan didorong ke sini. Kalau didorong ke sini hanya satu urat yang kena. Kalau didorongnya ke depan, tapi didorong ke bawah, Pak, sambil ditekan seperti ini. Kita tahan dulu di sini, jangan langsung copot. Kita boleh, kita lihat sendiri boleh, misalkan lewat orang yang di depan gimana beres. Kalau kata orang depan beres, udah kita lepas. Kalau kita misalkan ragu, udah kita tarik lagi ke atas. Kita tinggal tarik aja. Beres. Itu semua. Seperti itu. Nah, yang kedua, teknik tarik. Teknik tarik megang seperti ini, Pak. Megangnya. Jangan begini, Pak. Begini bahaya juga, Pak. Pakai dua tangan. Usahakan kalau teknik tarik harus melatih pergelangan tangan, harus dilatih. Ini pergelangan tangannya harus dilatih, Pak. Minimal ya kita ambil air di plastik, penuhin plastik yang warna merah beberapa, kita pegang-pegang seperti ini, Pak. Kita untuk melatih otot tangan ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk power ketika kita narik. Untuk power. Jadi kita ada power. Jadi ketika kita narik, nah, kalau tadi kan di sini, Pak ya. Sekarang di sini. Ini urat yang bawah, kalau tadi urat yang atas. Nah, ini urat yang bawah. Urat yang bawah tempelkan di sini ya. Nah, kita tempelkan seperti ini di urat bawah, kita tempelkan. Setelah kita baca bismillah Allahu Akbar, kemudian kita tarik. Nah, ini belum selesai kan? Udah putus, Pak. Kalau misalkan kita ragu, kita turunkan lagi ke bawah. Kalau ragu, bisa turunkan ke bawah. Jadi cukup segitu, nggak digesek-gesek begitu. Kenapa saya katakan harus ini dilatih? Ini kita perlu power dalam menarik ini. Karena kita butuh power, Pak. Bukan hanya kecepatan dan tapi juga butuh power. Ketika power kita kuat, sering terlatih, otomatis masuk ke golok juga nanti jadi kuat, Pak. Jadi ketika kita narik seperti ini, kita langsung kuat. Tuh. Belum nyampe udah ini belum nyampe ke sini, Pak. Ketika kita power kuat, tapi ketika power kita lemah, otomatis ngegesel begini. Ketika kita power kita lemah, jadi ketika kita menekan seperti ini, usahakan agak ditarik ke sini, Pak. Bukan ditarik ke atas segini, tapi agak ditarik ke sini. Seperti ada hentakan seperti itu, Pak. Sepertinya ya, seperti begini ya. Jadi langsung
Jadi begitu kita ragu, turunkan aja udah ke bawah, selesai. Dengan ketajaman pisau di atas standar, udah selesai. Itu semua Pak. Yang penting itu sinkron dengan yang memegang kepala. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Tanya Ustaz. Ya silakan. Untuk sistem dorong dan sistem tarik, Ya. kepala tetap harus ke belakang terus ya, jadi nggak ada perubahan. Iya Pak. Jadi ini posisi penting kepala ini Pak. Jadi jangan sampai leher ini longgar atau kendor. Soalnya kalau leher ini kendor, setajam apapun pisau, alot Pak. Alot. Tapi kalau leher ini kenceng, udah enak. Kita tinggal tarik aja udah langsung. Kita tinggal tarik langsung, set, udah. Itu lebih enak Pak. Jadi otomatis misalkan kita pegang, kita raba, tapi jangan seperti ini Pak ya. Taruh jari di sini, jangan ya, bahaya. Takutnya jari kita terputus. Jadi ini hanya untuk ngecek aja, memastikan. Oh ya, setelah kita pastikan seperti ini, baru kita lepas, kita tarik. Kita boleh pegang seperti ini, di atas rahangnya yang boleh kita pala, atau misalkan di rahangnya di sini ya, boleh kita pegang di sini. Tapi jangan di sini Pak. Di sini hanya untuk memastikan aja ya. Jangan nanti kita taruh di sini, kita di sini bahaya. Jadi ini kita pindahkan ke sini, baru kita potong. Kemudian kuda-kuda juga perlu Pak. Kuda-kuda. Kaki posisi kita gimana? Kiri di depan, kalau tangan kita kanan yang motong. Kiri di depan, kanan belakang, seperti ini. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan. Kalau begini, kekuatan kita kurang Pak. Power kita kurang. Tapi ketika kita seperti ini, kaki kiri di depan, ini di bawah, power kita lebih kuat. Kita lebih punya power. Dan ketika kita narik, nah, ini bisa nahan. Ini nahan ke depan, kaki ini nahan ketika kita ambil posisi ke depan. Kaki ini nahan ketika kita ambil posisi ke belakang. Jadi ini berimbang. Tapi kalau posisi seperti ini, itu sulit Pak. Sulit seperti ini. Powernya kurang. Power di tangan kurang, power di badan juga kurang. Gimana Pak? Paham? Ada lagi? Silakan. Pak. Ya. Sedikit berbagi ya. Ya. Mau koreksi. Hah? Kalau kita biasa di Jakarta itu kan kondisi kadang nggak memungkinkan tuh, nggak kayak seperti Jakarta selalu yang lepas macam-macam ya. Kadang kita benar-benar motong langsung di atas aspal kan? Iya betul. Di atas aspal. Iya. Kalau sedikit pengalaman sih sedikit, biasanya kami menempelkan tanah. Jadi memang posisi nggak gantung begini nih, tapi straight horizontal ya, horizontal. Jadi kalau pengalaman saya biasanya adalah mendorong depan. Iya. Bukan karena di bawah saya aspal Pak. Iya. Iya makan ini kan dari tadi Pak. Pertama kita ajar sistem dorong ya. Yang pertama gimana kita sistem dorong. Yang kedua kita sistem tarik. Kan karena teknik menyembelih itu kan ada dua ya. Menyembelih kambing atau sapi. Beda kalau unta kan sistemnya ditusuk ya, atau disobek begini kalau unta. Kalau ini kan ini. Nah untuk posisi kayak di Jakarta ditaruh di atas aspal, otomatis kan ini leher ditenggalkan begini Pak, ke atas. Iya maksud saya sedikit berbagi aja. Ya. Entah ini benar atau enggak tekniknya. Saya biasanya memang leher itu memang benar ya dari Bapak bilang memang harus pegang ya. Apalagi kalau menghadapi sapi yang punya gelambir Pak. Iya betul. Ada gelambirnya itu biasanya memang sistem tarik yang lebih enak. Iya. Sistem tarik karena si gelambir tangan kiri itu bukan sekedar menahan rahang, tapi dia pegang gelambir Pak. Betul. Pegang gelambir jadi dia tarik. Iya. Kalau misalkan untuk dorong, saya biasanya ya itu aja memang dikencangkan, si tanggung ini nempel ke tanah Pak. Iya. Tanggung ini nempel ke tanah, jadi dia benar-benar kencang. Memang yang Bapak bilang koordinasi sama si pemegang kepala yang benar nih Pak. Jadi bahkan kalau perlu teman-teman perlu juga orang ketiga Pak di bagian badan, narik juga. Iya. Orang ketiga, jadi memang Bapak nanti lebih gampang. Iya. Karena apa? Saya juga harus koordinasi gini. Ada beberapa saudara saya juga itu, dan nanti di lapangannya saya mau Bapak tentunya gitu. Sama Pak. Emang kalau posisi kan kita nggak, ini kan ada lubang Pak ya.
Di sini kita belajar karena kondisi ada lubang. Kalau nggak ada lubang, emang diposisikan lebih diutamakan sistem dorong. Karena kita kondisi, makanya saya bilang kalau pisau kepanjangan yang tadi saya katakan di sono, kita bentuk di aspal atau di tanah. Kalau pisaunya terlalu panjang, kalau pisaunya nggak terlalu panjang, dia nggak mentok, kita bisa nariknya enak. Tapi kalau misalkan posisi di bawahnya aspal, itu yang lebih enakan memang sistem dorong. Lebih enak sistem dorong. Cuman ya itu leher harus kenceng, sinkron dengan yang megang kepala ini. Betul yang Bapak bilang itu. Jadi kita lebih enak dalam memotong. Soalnya kalau kendor susah Pak alat. Iya. Pengalaman juga kalau milik pisau jangan yang model solingan itu masih pemula Pak. Saya pernah pengalaman pisau patah malah. Kita kan tarik, patah malah, bahaya dengan Bapak. Nah, contohkan tadi selain kena ini bisa patah itu Pak. Iya. Ya, yang paling kalau bisa sih yang model Bapak pegang tuh sultan kan ya. Nah itu sultan mantap sampai ke ujung dia punya pilah. Iya. Dia punya besinya ya sampai ke ujung. Jadi ini Bapak sekedar pengalaman aja. Ya alhamdulillah kan kita di sini berbagi pengalaman Pak. Saya juga bukan seorang ahli, tapi kita berbagi pengalaman dalam penyembelihan. Alhamdulillah Bapak mau sharing dengan saya, alhamdulillah buat masukan buat kita semua gitu. Mungkin yang lain ada yang mau berbagi lagi gitu. Padahal kalau untuk ini sapi ya? Iya. Kalau kambing juga kan? Ya. Untuk kambing nggak jauh beda Pak. Kalau mungkin silakan ke coba. Ya silakan yang mau mencoba. Siapa? Bapak Solihin, silakan. Atau ya. Apa dorong dulu Pak? Sistem atau mau sistemnya gimana? Boleh. Sistem tarik atau sistem dorong? Dan cara yang benar ada. Ya, megang udah tarik. Nah, kuda-kudanya. Kuda lumping ya? Bukan kuda lumping ya, bukan. Ntar loncat lagi. Ya. Gini ya? Kiri depan. Ya, kiri di depan. Nah, antum sinkronkan dulu. Posisi lehernya udah kenceng atau belum? Antum pegang. Setelah itu, antum lihat zakunnya atau rahangnya. Rahang, di posisi rahang kalau sapi 5 jari, kalau kambing 3 jari. 3 jari begini. Kalau kambing. Kambing nih ya. Nah, antum misalkan kambing. Nah, antum jangan naruh tangan di situ. Ini baru ngukur nih, Ya, tapi pisau jangan ditaruh dulu. Jangan mau ngukur pisau begini, jangan. Kambingnya gerak, tangan antum kena. Gini gitu ya. Jadi begini dulu, antum sinkronkan dulu seperti ini, misalkan seperti ini. Antum bilang ini ambillah posisi jakun ya. Posisi rahang. Kita seperti ini aja. Kemudian seperti ini baru kita udah tahu posisinya kan. Setelah kita insting kita mengatakan posisi di sini. Baru kita taruh sini. Ini pegang ininya. Jadi dari sini lari ke ininya nih, tangan nih. Baru Dari sini. nah, itu posisinya ini yang lurus. Kalau lurus begini gini. kurang. Gini ya. Ya. Nah, itu kurang ke bawah. Posisikan dari bawah. Ini. Kakinya terlalu lurus. Tuh. Gini. Ya, tarik. Gini. Nah, itu powernya kurang. Kenapa Anda bilang powernya kurang? Kalau antum powernya kuat, otomatis ketika narik ini akan dalam seperti ini. Ambil contoh. Ketika kita narik dari sini, otomatis. Nah itu powernya. Nah, antum usahakan kalau mau tarik, Anda bilang tadi kan boleh antum ambil air di ember, pegang begini ini. Itu untuk melatih power juga. Untuk melatih power. Jadi ketika kita narik begini, power kita kuat, kita pegang rahang gini seperti ini. Langsung. Nih, coba lagi. Mantap. Nah, kalau ragu, antum bisa turunkan lagi. Jadi jangan langsung copot. Nah itu nggak ada power, nggak bakalan ngiris. Nah, jadi seperti itu ke bawah. Jadi kita pakai power juga ke bawah buat ngiris. Khawatirnya belum Tetap tekan juga ya, berarti. Ya, jangan cuma nurunin doang. Kalau nurunin doang mereka harus ditarik lagi. Tapi agak ditekan juga. Ketika kita turunkan agak ditekan. Jadi biar keiris langsung gitu. Boleh? Ulang lagi. Ini Pak Bayu mau coba juga Pak Bayu, saya siap nih. Itu baru sistem tarik ya.
biasa yang pres. Bapak mau sistem tarik apa sistem dorong? Hah? Sistem tarik boleh, silakan. Ya, pertama kita sinkronkan dulu ya. Pertama kita pegang lehernya, sudah kenceng apa belum? Kemudian kita ambil arah jakunnya ya. Masya Allah. Sambil nggak bergerak Pak. Luar biasa powernya. Masya Allah, mantap Pak. Sampai. Masya Allah, luar biasa. Silakan. Ukur nafas Ada. Gini Pak, kenapa kambing disembelih bau perengus? Kan gitu ya pertanyaannya. Ketika kita menyembelih, kita usahakan bisa mengatur pernapasan. Karena kambing itu bisa dilihat dari perutnya kan, naik turun ke perut. Ketika kita menyembelih, usahakan ketika kita meregang ini, Bismillah, Allahu Akbar, jangan kita pegang ini. Ketika napas keluar, kita langsung ya, napas keluar. Kenapa? Ya, ketika kempes kan napas keluar. Jadi ketika napas keluar, kita langsung tarik. Jadi dia nggak sempat masuk ke dalam, angin udah keluar kan. Jadi nggak bau. Kenapa bau? Karena napasnya nggak keluar, nggak lepas gitu. Hampir sama Pak. Makanya ya perlu juga kita kecepatan dan juga kita ketenangan Pak. Yang penting itu ketenangan. Ketika kita menyembelih, kita jangan tergesa-gesa, jangan gitu. Itu usahakan tenangin dulu. Kita harus tenang, kita rileks, kita baca Bismillah sambil kita bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan ya kan? Karena kita nggak tahu. Jangan merasa, oh saya udah pinter, wah tenang, gitu mah gampang ya kan? Itu udah sombong Pak. Itu bahaya. Kita nggak tahu kondisi kita nanti ke depan ketika kita menyembelih itu gimana, nggak tahu posisinya. Jadi kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Jadi ketika kita mau menyembelih, misalkan kita megang pisau seperti ini, udah hati kita zikir, berserah diri pada Allah, bertawakal kepada Allah. Sini kita zikir, kita tawakal, baru kita mulai dengan baca Bismillah, baru kita mulai atur pernapasan. Dilihat pernapasan itu. Jadi kita menempel seperti ini, ketika kita bisa dilihat Pak, perut kempes, tarik, begitu. Itu lebih mudah. Bayu udah selesai, udah paham. Asal Pak, bagus. Satu lagi. Siapa lagi? Ayo, saya mau coba, boleh. Atau sistem dorong belum ada yang coba ini. Silakan. Kita tidak waktu 2 menit ajan asar kita tutup, gitu ya. Nanti kalau mau usul setelah asar sama beliau. Ya. Silakan. Mau sistem dorong atau sistem tarik? Sistem dorong. Sistem dorong, baik. Nah, itu pegangannya salah Pak. Nah, keliru. Ya. Jadi pegang seperti ini. Kenapa? Kalau pegang seperti ini, ketika ini bergerak, ini ketahan Pak. Ketahan. Tapi kalau seperti ini, coba pegang. Nah, begitu kan? Nah, itu lebih bahaya. Tapi kalau ini ketahan. Adapun mau dibantu, misalkan power kita kurang, boleh dibantu dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri seperti ini, kita arahkan di sini Pak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya untuk kambing 3 jari. Dari atas. Ya, dari atas sini, maaf. Nah, sini baru kita dorong, tekan ke bawah sampai pisau ini habis. Untuk menjaga ke itu bisa tarik lagi sambil ditekan. Nah, udah selesai. Seperti itu. Mudah ya? Itu lebih mudah. Baru teknik Ya. belum teknik merobohkan, teknik megang cawan ya, belum ya. Belum. Masih banyak waktunya juga ya. Sampai sama maghrib enggak apa-apa. Masalah. Sampai tuntas ya. Ini baru teknik penyembelihan ya. Mungkin ada lagi yang mau coba. Fokus. Silakan yang mau coba. Besar.
Silakan. Ini mau kurban insya Allah tahun ini. Gimana nih, mau posisi dorong apa posisi dorong? Boleh. Ya. Ya. Pegang ini seperti ini, nah seperti ini. Ini sini. Nah, ini di agak ke depan sedikit. Nah, di sini. Jangan terlalu depan lagi. Nah, sini. Ini. Nah, ini Kuda-kudanya begini kayak iya, Cina. betul. Terus Ini posisi pisau Berdiri. seperti ini. Oh, Jangan terlalu berdiri. sini. Nah, terus ini untuk melukai ya. iya. Ujung ini untuk melukai. Setelah dilukai, kita tekan ke bawah. Oh, begini. Oh, begini. Tekan ke bawah. Oh, Nah, terus tekan. Setelah tekan ke bawah kan, kita tarik lagi ke atas. oh Nah. iya, terus Silakan saya pegang. Ini kan? Oh iya. Tapi jangan jangan dilurusin ke depannya, otomatis Begini. agak ke bawah biar urat yang di bawah juga kena. Ya. Nah, itu masih nekannya lurus itu namanya. Nah, segini. Mm-mm. Terlalu tinggi nggak? Enggak. Nah, itu lurus namanya. Ulang lagi. Nah, jadi itu kalau posisi gitu harus ininya didengakkan bener-bener. Oh, ini jadi Ya, segini itu. Nah, itu kedorongnya lurus. Lurus ya. Antum otomatis usahakan dorongnya ke sini nih. Nah. Misalkan seperti ini kan. Ini dari sini dulu. Taruh ininya kita yang megangin. Maaf. Nah, Nah, ini dari sini. Ini kan uratnya nih ya. Iya. Ah, ini urat. Ini tenggorokan. Ini urat yang di bawah. Jadi antum ke sini. Nah, setelah luka ya kan dorong. Ini ke bawah. Tuh, seperti itu. iya. Baru tarik lagi. Oh, iya. Seperti itu jadi luka. Semua. Kasih. Paham ya? Paham. Jadi jangan didorong seperti ini ke sini. Kalau saya dorong seperti ini ke sini, ini nggak luka, yang di sini nggak sobek. Jadi dorongnya agak ke bawah sedikit, agak ke sini. Setelah itu baru kita tarik lagi. Paham? Selesai ya? Ya, kita sudahi saja. Ya udah azan. Langsung waktu asal. Betul. Silakan Pak Adnan ditutup. Baik, kita tutup. Mungkin kalau ada yang tanyakan, insya Allah nanti ya lain waktu. Karena kita terbatas sama waktu ya. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi, Pak Dadan. Semoga ilmu kita serap, kita ambil pelajaran dan kita bisa praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari atau terutama menjalankan kurban. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah hadir. Kami mau mengajak saudara-saudara kita jemaah sekalian untuk meramaikan masjid ini. Nanti kalau ada event-event atau ada acara-acara taklim-taklim, kita share di medsos ya, di grup. Kiranya kalau ada waktu bisa hadir kembali. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.